teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi penyuluh pertanian untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, kuis latihan, tryout maupun FR atau field report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Tidak termasuk ke dalam metode penyuluhan dengan menggunakan pendekatan perorangan adalah A. Musyawarah, B. Kunjungan ke rumah petani, C. Demonstrasi plot, D. Kunjungan petani ke rumah penyuluh dan kantor, E. Belajar perorangan. Jawaban, metode berdasarkan perorangan dalam hal ini para penyuluh berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. Umpamanya, kunjungan ke rumah petani maupun petani berkunjung ke rumah penyuluh dan ke kantor, surat menyurat secara perorangan, demonstrasi plot, belajar perorangan, belajar praktek, dan hubungan telepon. Soal berikutnya, usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan disebut A. Intensifikasi pertanian, B. Ekstensifikasi pertanian, C. Diversifikasi pertanian, D. Rehabilitasi pertanian, E. Mekanisasi pertanian. Jawaban, ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Ekstensifikasi pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Sasarannya adalah ke lahan hutan, padang rumput, lahan gambut, atau bentuk-bentuk lain lahan marginal atau terpinggirkan. Soal berikutnya, sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani disebut A. GAP, B. GHP, C. GMP, D. GDP, E. GLP. Jawaban, Good Articular Practice atau GAP adalah salah satu sistem sertifikasi dalam praktik budaya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan. Berdasarkan informasi dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian RI diketahui bahwa GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Soal berikutnya, perumusan tujuan dalam prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan dengan memperhatikan aspek kecuali A. Kelayak sasaran, B. Batas waktu untuk mencapai tujuan, C. Perubahan perilaku yang dikehendaki, D. Kondisi yang akan dicapai, E. Derajat kondisi yang akan dicapai. Jawaban, Audience Behavior Condition Degree atau ABC, yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek khalayak sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi yang akan dicapai, dan derajat kondisi yang akan dicapai. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi penyuluh pertanian.
Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.